Shalom saudara, selamat datang kembali dalam program saya You Need to Know. Dan hari ini saya mau share sesuatu yang luar biasa yang perlu saudara ketahui, karena ini akan mengubahkan hidup saudara. Bahkan ini akan membuat saudara bertahan melewati masa-masa sulit. Oke saudara, tanpa lama-lama, nah saudara, seperti saya katakan tadi, saudara harus tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup setiap kita orang percaya. Bahkan dalam Paulus mengatakan dalam Roma 8:28 bahwa segala perkara itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk sebelum masuk pada rencana Tuhan atau janji Tuhan yang luar biasa itu, kita harus melakukan sesuatu atau kita harus mempersiapkan sesuatu di dalam hidup kita. Sehingga ketika waktunya Tuhan tiba, maka kita siap dan menerima janji Tuhan itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah bangsa Israel dan Yosua pada saat mereka mau masuk dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, saudara, kita akan membaca nanti, lihat dari Yosua 1 pasal 7 ayat sampai 9. Nah, saudara pasti sudah sering mendengar khotbah ini atau mendengar ayat ini. Tapi saudara, mari kita belajar melihat lebih dalam lagi apa yang mau kita lakukan atau hidupi dari kebenaran firman Tuhan ini. Oke, saya akan baca kepada saudara yang Yosua 1 ayat 7 sampai 7, 8, 9. Firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara, seperti saya katakan tadi, mungkin saudara sudah sering mendengar khotbah ini. Nah, tapi saya mau ingat kembali lagi konteks dari Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9 ini, bahwa pada saat ini bangsa Israel baru kehilangan pemimpin mereka, itu Musa, dan kemudian mereka sebenarnya sudah akan memasuki tanah perjanjian. Nah, tapi pada saat ini saudara, bangsa Israel sedang sedih dan sedikit galau. Bahkan Yosua di sini sangat galau karena dia bingung mau ngapain. Dia harus memimpin bangsa Israel dan jumlah banyak, dan firman Tuhan mengatakan bangsa yang tegar tengkuk. Nah, tapi saudara, apapun situasinya, walaupun Musa sudah pergi, walaupun ada situasi yang tidak baik, janji Tuhan akan tetap Tuhan genapi. Nah, ini harus ingat, apapun situasi yang terjadi, janji Tuhan tetap akan digenapi. Nah, sama seperti yang kita alami saat ini, walaupun ada pandemik, walaupun ada krisis, walaupun ada sesuatu yang tidak baik, ada pun masalah yang saudara hadapi saat ini, ketahuilah janji Tuhan tetap akan Tuhan penuhi. Nah, ini harus penting saudara pegang dalam hidup saudara. Janji Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan manusia atau siapapun. Tapi ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita persiapkan. Nah, ini yang mau kita pelajari, apa yang Allah firmankan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Nah, perhatikan Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Nah, saudara, saya akan baca, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita sungguh-sungguh. Apapun masalah saudara, di situasi pandemik ini, kita harus menguatkan hati kita harus meneguhkan hati kita. Ini sangat penting, karena kita akan menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang lebih besar lagi. Nah, saudara, kalau melihat di berita, dikatakan setelah pandemik ini ada masalah lagi, ada masalah krisis lagi yang lebih lagi. Ada varian yang baru lagi yang katanya mungkin muncul. Bahkan tadi waktu saya sebelum merekam video ini, saya baca bahwa di awal tahun 2022 ada varian baru lagi muncul, gelombang pandemi COVID-19 lagi ada yang baru. So, situasi bukan akan menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan juga mengatakan menjelang kedatangan Yesus kedua kali, situasi yang baik, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik.
Tapi saya berdoa saudara yang melihat video ini adalah golongan orang yang baik semakin baik. Tapi saudara, intinya situasi akan tidak baik menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka akan mengalami peperangan demi peperangan. Sebelumnya mereka ya ada peperangan, tapi tidak begitu. Tapi setelah menjelang mau masuk tanah Kanaan, ada peperangan yang mereka akan hadapi, mengalahkan bangsa-bangsa orang-orang enak yang ada tinggal di tanah Kanaan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi mereka harus kuat keteguhan hatimu. Dan kemudian yang kedua harus mereka lakukan adalah mereka harus bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada Musa hamba Allah. Nah, ini yang harus mereka lakukan. Nah, tapi bagaimana mereka bertindak hati-hati? Di ayat 8 dikatakan, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis dalamnya. Jadi yang kedua harus lakukan adalah kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita bisa bertindak hati-hati. Saudara mungkin mau memulai bisnis lagi, mau memulai suatu perusahaan atau mau mencari pekerjaan, hari ini kita harus semakin berhati-hati. Dan bagaimana kita semakin berhati-hati? Yaitu hanya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini sangat penting. Dan kemudian saudara, yang ketiga, ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Nah, ini yang penting kan. Jadi kita harus juga memperkatakan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang hanya sering kalau berbicara, sedang mengobrol, kebanyakan yang sering dibicarakan pada saya ini masalah COVID lah, masalah krisis lah, masalah apa yang terjadi sekarang ini. Bahkan berita-berita news sekarang hanya kebanyakan berita seperti itu. Tapi hari ini mari kita lakukan apa firman Tuhan katakan, perkatakan firman Tuhan. Boleh ada masalah, boleh ada situasi tidak baik, tapi perkatakan bahwa Tuhan masih pegang kendali. Perkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Perkataan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, ini akan membuat kita semakin kuat dan hati kita teguh. Ini yang harus kita lakukan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Maka janji Tuhan apa dikatakan di sini di ayat 7 dan di 8 kita melihat di sini dikatakan bahwa supaya di ayat 7 di kalimat terakhir, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, perhatikan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Dan di ayat 8 dikatakan di kalimat terakhir juga, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saudara mau buka perusahaan yang baru, memulai bisnis yang baru, atau mau bekerja, saudara akan berhasil dan beruntung. Tapi harus ingat, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, saudara harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian jangan lupa memperkatakan Taurat ini, firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan setiap hari. Nah, saudara perhatikan, jadi ini harus lakukan. Dan berbicara merenungkan firman Tuhan, dikatakan di sini, renungkan itu siang dan malam. Nah, pada saat ini gereja kami sedang ada gerakan 40 hari untuk melakukan WPDA, itu waktu pribadi dengan Allah. Yaitu seperti kami berkomitmen untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kami membuat jurnal membaca Alkitab. Nah, karena kami percaya bahwa mendatang hari-hari yang akan datang akan semakin sulit. Jadi kami harus mempersiapkan gereja kami, jemaat kami untuk menghadapi itu. Nah, saudara, ini harus lakukan. Jadi kita harus merenungkan siang dan malam. Ya, mungkin saudara bisa pagi satu pasal, malam satu pasal, tapi siang dan malam ini sangat spesifik firman Tuhan katakan. Nah, ini harus dilakukan. Dan firman Tuhan berjanji bahwa maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dan kemudian dikatakan di sini ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai. Ketika Allah menyertai kita, semua persoalan Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang akan melakukan mukjizat bagi kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan bersama kita. Dan ini adalah kunci mukjizat kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, artinya kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Sama seperti bangsa Israel, ketika Tuhan menyertai mereka selama mereka di padang gurun, selalu ada mukjizat. Bahkan di tengah padang gurun tidak ada sumber alam, ada sumber daya, tapi mereka bisa makan dan hidup dan bertahan sampai 40 tahun. Dan hari ini saudara sekasih dalam nama Yesus, mulailah kuatkan dan teguhkan hatimu.
Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari, dan jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Saya berdoa saudara akan diberkati, dan kalau saudara diberkati, please share video ini kepada orang lain supaya semakin banyak diberkati. God bless you, Tuhan Yesus berkati.